minimal segitu dah. Itu gak hafal juga ya minimal alhamdulillah udah begitu. Sebab alhamdulillah pagi itu kita masih diberi kesempatan untuk hidup kembali. Sebab kata Nabi, tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, an-naum akhul maut. Nah, kita lanjutkan faslun fi adabi qada'il hajat. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada hajat, adab buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, awas kita sekarang WC ya, toilet, kamar mandi, jamban kalau orang dulu ya, masuk ke dalam tandas, WC, toilet, kamar mandi, jamban dan hasil orang kata. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya. Kau masuk WC, kamar mandi, mau engkau ingin buang hajat atau lain daripada buang hajat. Apa mau masuk doang, apa mau cuci tangan doang, atau ada barang yang ketinggalan kita balik lagi. Nah, adabnya yang pertama, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Jadi mulainya kaki mana dulu nih? Kaki kiri. Masuk masjid, musola yang bagus-bagus, masuknya kaki kanan. Nanti di tempat yang kurang bagus itu masuknya kaki kiri. Termalah mulai ini udah ya, mulai kaki kiri. Kalau nggak begitu nanti mulai lupa mulu. Iya, kita udah kagak kepikiran masuk kanan apa kiri tadi lelah tahu dah ya. Itu siogianya adabnya dipakai. Kita kalau udah diamalin sehari-hari insya Allah ingat aja udah. Masuk kamar mandi, masuk ke kira-kira tempat kurang bagus, mulai dari kaki kiri. Tempat mulia masjid, musola, rumah, masuknya kaki kanan. Dan pada ketika itu, pada ketika mau masuk, baca oleh doanya. Jadi bukan sudah di dalam, masih di luar. Ya, depan pintu tuh baca, jangan udah di dalam dia baca, jangan. Pada ketika sebelum, artinya sebelum dia masuk tandas, sebelum dia masuk toilet, kamar mandi, WC, baca doanya. Doanya Allah bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisil khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Boleh riwayat itu. Kalau kita biasanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan dari jin perempuan. Karena memang kamar mandi dan tempat-tempat yang jelek memang sarangnya mereka. Supaya berlindung kepada Allah dari mereka, jin laki dan jin perempuan. Ini lagi-lagi doanya para wali. Nah, beda sama kita masih kelas TK, kita mah doanya. Ini doanya beda. Sama aja sih sebenarnya artinya. Bismillah a'udzubillahi minal rijsil najisil khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Ya, kita baca sebelum masuk kaki kiri melangkah, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Satu. Jadi masuk kaki kiri, sebelum itu baca doa. Dan pada ketika masuk tandas atau masuk ke dalam, masuk WC, kamar mandi, toilet, jangan beserta suatu, jangan bersama kamu suatu yang tersurat, yang tertulis nama Allah. Nggak boleh tuh. Jadi sesuatu yang nempel di kita, ada nama-nama Allah, bukan hanya Allah, selain daripada nama-nama Allah yang Allah itu, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim yang 99, itu kalau bisa lepas dulu. Ya, kan ada tuh cincin imitasi yang ada tulisan Allahnya kan ya, kan ada suka ada tulisan. Kalau dia masuk kamar mandi, lepas dulu. Ya, jangan coba pakai aja tuh. Dan segala sifatnya, sifat yang kemarin yang wujud di dalam mukhalafatuhu, itu juga kalau bisa lepas dulu. Dan Quran jadi bawa kamar mandi. Bagaimana HP yang ada aplikasi Qurannya, itu boleh. Yang penting jangan dibuka. Ya, lagi buang hajat, berarti setel itu lagunya. Kalau kayak Qurannya jangan. Kalau cuma begitu doang nggak apa-apa, aplikasi namanya.
bukan mushaf. Ya ini mushaf yang nggak boleh dibawa. Dan segala nama malaikat Jibril, Mikail, terus nama-nama malaikat jangan dibawa. Dan segala nama Ambiya, bukan nama Nabi Muhammad aja, seluruh para nabi jangan dibawa. Namanya, tulisannya masuk ke dalam kamar mandi atau tandas. Apa alasannya? Karena yang demikian itu makruh hukumnya. Ya, jadi kalau kita punya sesuatu yang ada tulisan-tulisan, baik itu tertulis nama Allah atau sifat-sifat Allah, Quran, nama malaikat dan segala para anbiya, kalau mau masuk ke kamar mandi, lepas dulu, itu taruh dulu di tempat yang aman, jangan kita bawa masuk ke dalam. Atau ada cincin tuh dijualin Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah, yang imitasi kan Nabi cincinnya begitu tuh. Nabi itu cincinnya ada tulisannya Muhammadur Rasulullah, itu buat dijadiin stempel. Mau orang-orang dibikin imitasinya. Andai kata kita pakai itu nggak boleh dia bawa masuk. Ya, copot dulu. Ya, atau orang ada potongan ayat-ayat Quran selembaran, itu juga sama, kalau bisa jangan dibawa masuk, taruh dulu di luar. Ya, kalau HP yang ada aplikasi Quran boleh aja dibawa masuk, yang penting jangan dibuka aplikasinya. Kata bini gitu, suara orang baca Quran di mana ya kan? Itu di kamar mandi, bapaknya lagi nyetel, jangan, nggak boleh, makruh hukumnya. 2. Jangan bawa masuk sesuatu yang tertulis nama-nama yang mulia. 3. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, masuk kamar mandi, jangan terbuka kepalamu. Ini jarang yang orang yang tahu. Orang tua kita dulu kalau buang hajat itu selalu pakai tutup kepala, apa peci, apa anduk. Tapi jangan hilangkan helm juga dia pakai, jangan. Bukan pada tempatnya. Yang penting kepala tertutup tuh. Coba perhatiin guru-guru kita, orang tua kita dulu. Dia mau buang hajat, itu kadang-kadang dia beli peci yang ya nggak terlalu mahal, nggak masa 5.000, 10.000, dia taruhnya tergantung di kamar mandi. Kalau dia buang hajat dia pakai. Andai kata dia nggak ada peci yang buat khusus buang hajat, dia pakai anduk buat kurukan kepala. Masuk sunnah itu. Ya, orang udah ninggalin itu. Jadi kalau buang hajat tutup kepala. Kalau para sahabat Nabi itu begitu, Nabi juga begitu sama buang hajat. Ditanya kenapa kau begitu Abu Bakar? Saya malu sama Allah. Ya, sehingga itu menutup kepalanya. Andai kata peci kagak ada, anduk kagak ada, kata ulama, mohon maaf, kalau dia ketika ingin keluar ya kotorannya, maka nanti ditutup kepalanya begitu pakai tangan dia. Kalau nggak begini, ini bisa mewarisi lupa. Orang gampang banget lupaannya. Padahal kacamata mana lah itu dia pakai, dia lupa kacamata di mana. Itu di antara penyebab mewarisi lupa ketika dia buang hajat tidak memakai tutup kepala. Sehingga kata ulama, andai kata dia benar-benar lupa, nggak tahu itu di mana pecinya, dia nggak bawa, apa yang ada, ketika buang itu hajat tutup kepala pada waktu keluarnya, ya supaya tidak bisa mewarisi yang namanya lupa. Banyak tuh mewarisi lupa. Di antaranya kata ulama, jangan kalau bisa jangan tidur pada asar ya, kecuali udah lelah sangat, udah lelah banget. Kira-kira baru tidur doang, plus kalau masih bisa ditahan, kalau bisa jangan tidur setelah asar. Itu juga sama mewarisi lupa. Buang aja juga gitu. Ya. Kan ada tuh peci yang peci lipat apa peci apa namanya itu. Iya 5.000 atau 10.000, taruh di kamar mandi satu. Itu lama-lama dulu begitu tuh. Dia taruh satu kamar mandi, apa yang namanya peci-peci yang jelek. Ya, entah kapan-kapan dia buang aja dia pakai. Atau kalau ada dia tutupin itu pakai apa namanya anduk paling, ya begitu. Masih ada banget orang sekarang begitu. Mereka kepikiran kali ya. Pikiran. Orang-orang dulu, guru-guru kita dulu begitu. Kalau bininya paham ya, kadang bini kita juga nanya juga ngapain mau pakai peci juga gitu. Gitu ya. Guru-guru kita, kalau guru kita begitu tuh ya, pakai peci dari kamar mandi. Atau anduk atau yang kecil ditaruh aja, kapan-kapan dia buang, atau sarung dia tuh dia tutup dan kepala. Benar gitu. Nah,
Termasuk daripada sunnah, karena ada sahabat yang begitu karena malu kepada Allah. Dan lagi seyogiannya seharusnya pakai olehmu cerpu, bahasa Sono nih, bahasa Banjar Melayu. Cerpu itu bahasa kitanya sendal. Iya, pakai sendal, pakai kopiah, pakai peci, atau dia pakai cerpu. Cerpu itu sendal. Ya, ini kata ulama, konteks zaman sekarang ya berbeda dengan zaman dulu. Orang zaman dulu tandasnya bagaimana tuh? Gak kayak sekarang, nggak pakai keramik. Ya, sehingga ada juga beberapa orang yang masih ngamalin ini. Kalau buang hajat dia pakai sendal, pakai cerpu bahasa kitanya. Ya, ada juga yang sudah tidak pakai lagi karena kondisinya udah berbeda. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarnya. Tadi maksudnya kaki kiri habis buang hajat, keluarnya kaki kanan. Dan baca olehmu doanya, doa habis buang hajat ya. Bahkan mau masuk kalau bisa tetap baca doa tadi, tetap mau keluar sekalipun dia gak buang hajat tetap baca doanya. Ada doa mulu ini ya, mau masuk doa, mau keluar doa, mau tidur ada doanya, mau bangun tidur ada doanya. Ya, doa mukhul ibadah, tinggal amalinya doang. Doa habis buang hajat, doanya Alhamdulillahilladzi alhaba anni ma yudhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kita yang biasa kita baca Alhamdulillahilladzi alhaba anil adza wa afani. Itu biasanya kalau kita baca tuh TK, anak TK diajar mulu itu. Ini doanya dari Imam Al-Ghazali, doanya itu doa habis buang hajat. Alhamdulillahilladzi alhaba anni ma yudhini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan saya dari sesuatu yang bahaya. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan meninggalkan kepada saya sesuatu yang manfaat. Selesai buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu kita berdoa kepada Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu. Berapa banyak mohon maaf orang kagak bisa kencing, gak bisa buang air besar, maka habis buang hajat disuruh bilangnya Alhamdulillah. Lagi-lagi itu doanya. Dan seyogianya lagi, seharusnya lagi, sediakan batu atau air dahulu sebelum daripada qada hajat itu. Ya, masih ada apa itu orang buang hajat pakai batu? Ada nggak di kamar mandi masih ada batu? Ya, orang pada pakai air semua sih. Ya lagi-lagi tuh kongkong kita, nyai kita tuh ternyata di kamar mandinya dulu ada batu. Itu batu ternyata buat dia istinja, buat dia cebok. Jadi kalau orang mau buang hajat, disiapin dulu batunya atau airnya sebelum daripada dia kodok hajat. Ya sekarang udah enak, tinggal buka keran keluar air. Ya orang dulu biar buang airnya di mana tahu, kencingnya di mana tahu, sehingga dia harus mempersiapkan itu dulu. Jadi jangan kodok hajat kecuali dia sudah menyediakan batu atau air terlebih dahulu. Dan jangan istinja jangan cebok dengan air pada tempat kodok hajat. Jadi kalau cebok jangan di situnya tuh. Dia buang hajat di WC. Ini ceboknya jangan di situ, jangan di WC-nya. Melainkan kecuali pada yang disediakan padanya kodok hajat. Jadi mau cebok istinja, bangun dulu, jangan di situnya. Ya, kita nongkrong segala macam, habis buang hajat jangan di situ ceboknya, tapi minggir dulu, dia keluar dulu dah, jangan pas dibuang aja itu. Dan sunnah istibro, ini udah jarang juga orang ngerjain. Apa itu istibro? Sunnah istibro kemudian setelah daripada kemih itu buang air kencing, buang air kecil, habis kencing sunnah istibro. Apa itu istibro? Dengan berdehem.
yang moyang tua, moyang muda, kalau mau kencing sunnah istibro habis kencing. Masih begitu apa kalau orang kencing? Jarang saya, ya udah aja. Itu istibro, sunnah dehem. Bukan hanya dehem, tetapi dengan selain berdehem, dengan dilalukan, dengan diurut, dengan ditarik sedikit jari tangannya di bawah dakarnya. Jadi sudah diurut begitu tuh. Terus kencing di dakar kita nih, diurut begitu dikit dan tarik-tarik gitu, supaya benar-benar tiris, benar-benar bersih. Ya, segitu orang itu masih ada yang begitu enggak? Ya, jadi kalau orang buang air kecil ini ya, buang air besar, buang air selesai kecil, nanti dari kemampuan kita, dakar kita tidak supaya benar-benar bersih. Sebab kalau nggak bersih, maka nanti dia sholat bau najis. Kalau dia bau najis, maka sholatnya tidak sah. Inilah kata Nabi yang saya melihat banyak orang disiksa nanti dikubur dengan sebab dia kencingnya nggak bersih. Kalau orang kencingnya nggak bersih, maka wudhunya nggak sah, maka dia sholatnya juga nggak sah. Dia sholatnya bau najis. Ya, maka biar bersih kencingnya dengan cara istibro. Dehem, bukan hanya dehem, habis dehem dia sembari mengurut-ngurut jakarnya supaya benar-benar tiris, benar-benar bersih. Ya, mulai ya. Kita benerin dikit-dikit. Kemarin masuk kamar mandi kaki kanan, ntar malam masuk kaki kiri. Mau lagi buang hajat mau enggak, apa cuma mau cuci tangan doang ke kamar mandi masuk kaki kiri, doanya dibaca. Ntar pulang dari situ, dari kamar mandi kita baca lagi. Ntar mau kencing kita istibro, dehem sembari mengurut zakar kita supaya benar-benar tiris air kencingnya. Nah, bagaimana hukumnya istibro itu? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibro kemudian setelah daripada kencing itu. Jadi hukumnya bukan sunnah. Sekalipun ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah aja istibro, tapi menurut Syekh Ibnu Hajar dia mengatakan hukumnya adalah wajib. Artinya kalau orang kencing dia nggak istibro, maka tidak dianggap sah sholatnya menurut Syekh Ibnu Hajar. Ya. Walaupun sebagian ada ulama yang mengatakan hukumnya sunnah aja, nggak istibro nggak apa-apa. Nah, apa alasan dari Syekh Ibnu Hajar mengatakan istibro itu wajib? Wa biwujubihi qala'ul qadi wal baghawi wa jara 'alaihi an-Nawawi fi syarh Muslimin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa inna ammata 'adzabil qabri minhu. Wajib istibra itu mengatakan dia oleh Imam Qadhi dan Imam Baghawi, dan berlaku atas yang demikian itu pada Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, karena bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan olehmu daripada kencing. Yakni maksudnya istibra kamu kemudian daripada kencing itu. Jadi kata saya belajar ada dalilnya. Kenapa ulama mewajibkan habis kencing istibro? Karena dalilnya ada berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Karena kebanyakan siksa itu daripada orang yang tiada istibro, daripada kencing yang diperolehnya akan dia. Jadi kata Nabi, saya melihat banyak orang yang disiksa kubur, di antara penyebabnya adalah kencingnya nggak bersih. Kenapa kencing nggak bersih? Karena habis kencing dia tidak istibro, nggak dehem, nggak diurut zakarnya, nggak tiris benar. Lalu dia sholat, berarti dia sholatnya bawa najis, sehingga sholatnya tidak sah. Sehingga itulah kata saya Ibnu Hajar, saya menghukumi istibro hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Sekalipun ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, apalagi kan kita udah usia 40 tahun ke atas, itu kayaknya kalau habis kencing suka kayak ada yang berasa keluar ya. Dia udah kencing berasa udah bersih banget ini, kayak merasa ada yang keluar gitu, seret aja ada dikit. Itu bisa menyebabkan was-was.
Sehingga kata ulama ngajarin kita, ini kalau habis kita kencing tuh sunnah dicipratin tuh, ambil air sedikit, dicipratin begitu tuh di celana kita, di kain kita, supaya hindarkan yang namanya was-was. Jadi kapan-kapan kita ngeliat air, oh ini mah bukan air kencing, tapi tadi air yang saya ambil, yang saya cipratin di celana saya. Ini ulama ngajurin kita nih, habis kencing kita istibro udah, DM udah, kita urut dakar udah. Nanti di situ ambil air sedikit, kemudian cipratin begitu. Ya, supaya hilang was-was. Nanti kapan-kapan kita merasa, oh ini basah bukan air kencing, tapi air yang tadi kita cipratkan, supaya terhindar dari yang namanya was-was. Nah, itu penting. Sebukan terakhir saya melihat banyak orang yang disiksa kubur itu adalah mereka yang kencing yang gak bersih, tidak dengan istibro. Kata Ibnu Hajar, makanya saya wajibkan hukumnya adalah wajib orang habis kencing dia istibro. Dan jangan engkau buka auratmu, jangan kau buka auratmu dahulu sebelum daripada sampai kepada tempat duduk bagi kodo hajat itu. Jadi kalau kita buang hajatnya sekalipun di rumah, itu dari kamar jangan dibuka, kain aja. Bukanya di mana? Nanti di dalam kamar mandi. Ya, biar kata anak kita, ada bini kita, termasuk aurat kita juga. Ya, andai kata kita udah kebelet banget juga, kalau bisa mah jangan. Jadi dari kamar mandi di bawah, dia tinggal di atas, turun ke bawah kagak pakai celana. Ya, jangan begitu. Nanti bukanya pas dia sudah berada di tempat kodo hajat. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan, dan jangan engkau menghadap kiblat, dan jangan engkau membelakangkan dia. Ini kata ulama, yang dia buang hajatnya di tempat terbuka. Andai kata di tempat tertutup masih diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Nanti kita ada nih WC kamar mandi kita yang udah begitu, ya udah jadi bongkar, udah biarin aja udah. Makanya kalau tukang-tukang paham, itu tukang sebelum membuat ya WC kamar mandi dia tanya dulu tuh di mana kiblatnya. Ada kan yang nanya begitu tuh? Iya. Jadi kalau buang kiblat kita, mana kiblat kita, ke sana ya. Ya makanya jangan madhab sono atau membelakangi kiblat, berarti mana? Sono. Berarti kalau dia mau buat WC madhab sono, kalau dia madhab sono, begitu. Ya, ini yang kata ulama kalau dia berada di tempat terbuka. Bagaimana tertutup? Dihukumi makruh saja. Tapi kalau bisa memang jangan madhab ke sono, kalau bisa. Ya jangan madhab kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Jadi kalau mau bikin WC, bikin rumah kamar mandi itu WC-nya jangan madhab ke sono, kita buang aja. Atau membelakangi ke sono. Kita ke sono ke mana, daerah mana namanya? Selatan apa utara ya? Iya utara atau selatan. Yang barat bisa. Lihat aja dari mana bikin. Iya. Jadi kalau tukang paham, kadang-kadang kita nggak paham Tuhan, apa tukang yang nanya itu? Mana udah di kiblatnya begitu. Iya. Ada beberapa daerah yang pantangan bener tuh kalau buang hajat madhab kiblat. Pak Malik kalau kata orang dulu apa? Iya. Yang udah dipasang ya udah jadi bongkar, udah biarin dulu begitu. Dan jangan engkau duduk kodo hajat, jangan engkau buang hajat di dalam air yang tenang, yang gak mengalir. Air ada teman gak mengalir tuh, jangan buang air di situ. Ya. Dan jangan engkau kencing atau berak, buang air besar di bawah pohon kayu yang berbuah. Kenapa jangan? Kalau buahnya di atas sudah mau makan. Jangan buang hajat air kecil air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya kalau ada kulitnya kali masih bisa diakalin. Ya. Jangan buang hajat di situ, hukumnya makruh. Dan jangan engkau kencing atau berak buang air besar di dalam lubang tanah. Jangan. Barangkali itu ada makhluk Allah, apa semut, apa jangan-jangan itu ular di situ kali ada, apa jangan-jangan itu tempatnya jin yang ngumpul di situ. Lah kita berakin, kita kencingin, dia marah itu. Ya, jangan. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin berhembus. Tanahnya keras tuh,
atau kita lagi kencing ada angin kencang, jangan, karena memeliharakan, menjaga daripada terpercik. Apa bahasa kitanya? Nyiprat. Ya, jadi kalau buang air kecil jangan di tanah yang keras atau di tempat angin yang kencang. Kenapa? Sebab dikhawatirkan nyiprat bisa mengenai pakaian kita. Dan bertelekan engkau, bertelekan engkau, bertumpu pada ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri. Jadi memang sunnahnya buang air kecil itu bahasa kitanya jongkok, kecuali darurat. Ini orang kalau umpama dia jongkok, berdiri lagi kelingan, lebih bagus berdiri. Andai kata tidak terjadi apa-apa, boleh bagi dia untuk jongkok. Gimana tuh jadinya? Gini nih. Mama bisa contohin ya. Kaki kirinya tuh ditelap apa namanya? Ya begini nih, begini. Bukan kayak kita jongkok. Gimana ya? Bukan begini, bukan jongkok begini, bukan. Ya, jadi kaki kau duduk di kaki kiri yang kau bertumpu padanya, bertumpu pada kaki kiri. Kanan angkat dikit. Begini namanya. Kalau orang mau main bola kan foto begini tuh ya. Ya, begini. Ya, kaki, jadi kaki kiri ini jadi tumpuan, jadi telekan. Iya, kaki kanan lebih tinggi. Kalau orang mau kencingnya jongkok. Tapi kalau dia begini bangun puyeng kelingan, lebih bagus berdiri aja udah. Namanya darurat. Ya, tapi selama dia begini mampu silakan begini. Ya. Kita berdiri mulia, jadi kita pikirin udah. Nah, kalau sunnahnya duduk ikut kepada Rasul, begitu caranya, kaki kirinya jongkok. Jadi telekan. Nah, di sini ada, jangan engkau berkencing, jangan engkau kencing padahal engkau berdiri, dihukumi makruh. Jangan engkau berkencing dalam keadaan berdiri, melainkan kecuali daripada darurat. Kalau darurat nggak apa-apa berdiri. Biasanya pada tunjakan itu yang muda aja, karena kalau lagi duduk dia bangun suka kelingan. Kalau begitu lebih bagus apa bagi dia dan baginya berdiri, karena dalam keadaan darurat. Andai kata dia mampu untuk dalam keadaan jongkok, maka jongkoklah. Dan himpunkan olehmu, gabung olehmu istinja itu, cebok itu antara memakai air dan batu. Itu paling afdol istinja adalah digabung batu dengan air. Jadi kalau dia mau memakai batu dengan air, dahulukan batu. Ya, ini udah jarang. Biasanya orang udah air aja. Maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, kalau kamu pengen cebok pakai batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu atau 1 batu, tetapi ada baginya 3 penjuru. Jadi kalau orang mau cebok pakai batu, istinja pakai batu, dia harus nyiapin 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 penjuru. Udah pernah belum istinja pakai batu belum? Ya. Dan itu batunya yang harus keset, yang narik najis. Kira-kira batu apa? Batu bola ya. Ya, batu akik ini nggak narik nih, nggak narik. Iya. Batu bata, jangan, nggak boleh. Jangan yang menyakitkan, jangan yang licin, jangan yang menyakitkan. Ini orang istinja pakai kaca nggak narik. Iya nggak narik. Pakai batu akik nggak narik dia, jadi harus batunya yang gerak begitu. Ya, iya, ada jarang ini. Kita biasa pada pakai itu. Dan hendaklah ada batu istinja itu suci, batunya harus suci, nggak boleh batu yang sudah terkena najis atau bekas orang istinja kita pakai lagi, itu juga nggak boleh. Lagi keset, narik najis, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Nah itu, jadi harus bendanya yang suci, batunya lagi keset. Tadi batu apa namanya? Batu kolam ya, batu bata jangan lecet bahaya, atau kaca nggak narik dia licin. Sekarang ribet amat ya, udah pakai air juga jadi udah. Tisu boleh, pakai tisu juga, pakai tisu boleh ya. Yang penting dia nyerap. Tapi kita salut malah kalau kita dulu ya. Andai kata nggak ada air, istrinya pakai batu aja udah. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu
atau 3 tempat tapi 1 batu, sama tuh. Kalau dakar kita sama, kita dengan 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 penjuru. Yang penting ganjil, ya. 3, andai kata 3 belum bersih nih, tambahin, berarti berapa? 5 perasaan belum, lanjut lagi sampai ganjil ke 7. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, kalau perasaan 3 nih kayaknya pakai batu masih lenyet aja nih, engkau lebihi akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci. Ya sesuai perasaan kita aja nih. Udah bersih nih 5 kayaknya belum, tambahin lagi 7 masih belum, tambahin lagi. Yang penting ganjil sunnahnya 3, 5, 7 atau 9 dan seterusnya. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu melainkan dengan tangan kiri. Makruh hukumnya istinja dengan menggunakan tangan kanan. Ya, jadi istinjanya pakai tangan kiri. Dan engkau baca doanya pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas. Ini habis habis buang hajat, ya, doanya dibaca di luar kamar mandi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan jaga farjiku daripada kejelekan. Itu doa dibaca habis buang hajat, bacanya di luar kamar mandi. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu, digosok kalau orang yang istinja pakai batu. Kemudian setelah daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu, kemudian basuh akan dia. Ini jangan dulu orang istinja pakai batu. Kalau dia udah istinja pakai batu, nanti sebelum dia segala sesuatu itu harus bahasa kita peper dulu begitu. Ya, dipeper dulu ke bumi, ke tanah, baru kemudian dia basuh. Nah, ini udah jarang orang istinja pakai batu. Andai kata dia mau pakai batu, silakan. Di mana zaman umpama tidak ada air, tapi batunya memenuhi syarat. Batunya harus yang keset, batunya yang narik najis, kemudian batunya harus ganjil 3, 5 dan seterusnya sampai kira-kira benar-benar yakin bersih. Kemudian juga apa tuh tadi? Ya, batunya memiliki 3 atau 1, tapi satunya punya 3 penjuru. Ya, nggak bisa dengan 1 doang, harus dengan 3 penjuru. Aslun fi adabil, nanti tentang adab-adab. Nah, itu adab kita ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, baik mau buang hajat kecil atau hajat besar, atau selain daripada hajat kecil, hajat besar, maka seyogianya kita pakai adab-adab itu. Masuk kamar mandi kaki kiri, nanti keluarnya kaki kanan. Ya, jangan ada sesuatu yang nempel dari tubuh kita, nama-nama yang mulia, nama Allah kah itu, nama para malaikat, nama ambiya, lepas dulu semuanya. Kemudian jangan lupa baca doanya. Mau masuk ada doanya, mau keluar ada doanya, selesai istinja juga ada doanya. Dan yang terpenting, habis buang air kecil jangan lupa istifroh, dehem sembari mulut datarnya. Ya, jangan kencang-kencang, asal sebentar. Tiris aja, sebab diwajibkan, sebagian ulama mewajibkan, karena Nabi melihat banyak orang yang disiksa di dalam kubur dengan sebab tidak bersihnya dia istinja, enggak pakai istighfar, sehingga sholatnya tidak sah. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti tentang adab-adab wudu. Jadi orang mau sholat wudu dulu tentunya, dan itu ada adab-adabnya. Ada apa saja adab-adab orang mau wudu. Kerjaan kita udah sesuai belum itu? Apa yang dianjurkan oleh ulama. Kalau kita lanjutkan, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وزيادة تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا قضيتها ويسرت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولمن حقهم ولمن احسن الينا ولمن وصلنا في الدعاء لجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.